Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ulwaktuha dari Prodi Sistem Informasi STEM Hang Tuah Pekanbaru. Pada video ini saya akan membahas tentang SPSS korelasi dan SPSS regresi dengan panduan PowerPoint yang diberikan oleh dosen. Baiklah, korelasi yang akan dibahas dalam pelatihan ini adalah korelasi sederhana Pearson dan Sperman, korelasi partial, dan korelasi ganda. Yang pertama, Pearson correlation. Digunakan untuk data interval dan rasio. Distribusi data normal dan terdiri dari dua variabel, satu variabel X independen dan satu variabel Y dependen. Contohnya yaitu hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Variabel X sama dengan intensitas belajar yang diukur dari lamanya belajar dalam 1 minggu. Dan variabel Y, prestasi mata kuliah, adalah prestasi mata kuliah statistik yang diukur dari nilai ujian akhir semester. Dan langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Dan ini sudah saya buka. Dan ini adalah data yang sudah saya input. Datanya kita input ke aplikasi SPSS. Dan di SPSS ini terdapat dua view, data view dan variabel view. Data view ini digunakan untuk memasukkan data yang akan dianalisis, sedangkan variabel view ini digunakan untuk memberi nama variabel dan pemberian coding. Di sini saya sudah menginputnya, dan kemudian kita lakukan uji normalitas. Caranya, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Dan intensitas belajar dan prestasi statistik kita letakkan di dependent list. Dan kita klik plot, lalu normality plot with test kita centang, dan kemudian continue, lalu oke. Kita menunggu hasil outputnya keluar. Kemudian muncul beberapa tabel. Kita lihat pada Table test of normality. Table test of normality. Nah, ini adalah tabel test of normality-nya pada Kolmogorov Smirnov. Sigma normal apabila sig lebih besar dari 0,05 dan tidak normal apabila kurang dari 0,05. Kemudian kita lakukan tahap analisis. Caranya yaitu kita analyze, lalu kita pilih correlate dan kemudian bivariative. Intensitas belajar dan prestasi statistik ini kita blok, kemudian kita pindahkan, lalu kita klik yang Pearson karena kita melakukan tahap analisis Pearson, kemudian kita oke kan. Pada tabel ini kita lihat koefisien Pearson korelasi sama dengan 0,851, maaf. Dan signya adalah 0,00. Selanjutnya kita akan
Untuk pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara, yaitu satu, koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R, atau R tabel atau korelasi tabel. Yang kedua, melihat C. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahap analisis Spearman. Caranya sama seperti tahap analisis Pearson. Hanya saja kita berbeda, nanti memilih box yang diaktifkan. Caranya itu analyze, correlate, dan bivariate. Lalu kita centang yang bagian yang tulisan Spearman. Pada Spearman ini digunakan untuk jenis data ordinal. Lalu sudah oke kan? Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke korelasi partial. Korelasi yang digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, dan dilakukan pengendalian pada salah satu variabel independennya. Contohnya adalah hubungan antara biaya promosi dan penjualan dengan menggunakan jumlah outlet. Di sini ada 3 tabel yang contoh dalam PPT. Ya, tabelnya sudah saya inputkan data-datanya. Ini adalah datanya. Variabel X1 sama dengan biaya promosi, dan variabel X2 jumlah outlet dan yang dikendalikan, dan variabel Y-nya penjualan. Kemudian kita analyze, kita pilih correlate, langsung di sini ada pilihan partial, kita tekan yang partial, dan kemudian kita pada variabel penjualan dan biaya promosi masukkan dalam kotak variabel penjualan dan biaya promosi. Sedangkan jumlah outlet kita masukkan controlling for. Lalu kita tekan OK. Nah, ini hasil output yang keluar. Interpretasi sama dengan korelasi Pearson dan Spearman. Selanjutnya kita ke korelasi ganda. Korelasi ganda adalah korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Contoh hubungan antara biaya promosi dan jumlah outlet dengan penjualan. Variabel X1 biaya promosi, variabel X2 jumlah outlet, dan variabel Y adalah penjualan. Langsung saja kita pada korelasi ganda ini sama dengan di sini tidak ada menu khusus korelasi ganda dalam SPSS. Untuk itu bisa digunakan menu regression untuk mencari R dan R square. Caranya yaitu dengan kita
klik yang regression, kemudian linear. Masukkan variabel penjualan di kotak dependen, dan biaya promosi masuk ke independen dan jumlah outlet masuk ke independen. Kemudian kita klik statistik dan kita checklist R-square change, lalu continue, oke. Ini adalah hasil output yang keluar. Untuk korelasi ganda yang digunakan hanya output model summary. Nih, ini adalah tabel model summary-nya, output yang digunakan. Kita lihat koefisien R. Output yang lain kita abaikan saja. Ya, pada pembahasan korelasi sudah selesai. Selanjutnya kita ke SPSS regresi. Yang akan kita bahas dalam pelatihan ini adalah regresi sederhana, yaitu regresi untuk satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dan regresi ganda yaitu regresi untuk lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Langsung kita melakukan tahap analisis. Caranya yaitu di sini menggunakan contoh yang dua data tadi ya. Ini. Contoh caranya kita analyze. Kemudian kita klik regression, lalu linear. Variabel prestasi statistik masukkan dalam dependen, dan intensitas belajar kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik OK langsung. Berikut adalah data output yang keluar. Kita lihat pada model summary. Model summary itu disebut dengan output 1, yaitu kita lihat nilai R adalah 0,851. Ini berarti bahwa korelasi antara variabel X dengan Y adalah 0,851. Dan output kedua yaitu di sini ini adalah untuk melihat signifikan persamaan regresi. Dapat kita lihat dari nilai F. F sama dengan 78499 dan dibandingkan dengan F tabel. Dan output 3 ini adalah koefisien. Untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B. Ini ada kolom B. Konstan sama dengan 41350 dan intensitas belajar 2746. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 41350 dan ditambah X yaitu 2746. Selanjutnya kita ke regresi ganda, dan pada contoh regresi ganda kita menggunakan data 3 tadi. Caranya yaitu kita analyze, kemudian regression. Cara ini kita gunakan pada korelasi ganda tadi ya, hanya saja ada yang berbeda. Regression, kemudian kita klik linear,
di sini karena tadi kita sudah menggunakannya, jadi sudah ada di sini, yaitu penjualan. Kita masukkan variabel penjualan di kota independen, penjualan independen, udah betul, dan masukkan variabel promosi, dan jumlah outletnya di independen benar, dan lalu kita klik statistik. Nah, pada tadi kita melakukan tahap analisis pada korelasi ganda, kita mengklik yang R-square change. Tetapi pada regresi ganda ini kita mengklik collinearity diagnostic. Kemudian pilih continue, lalu OK. Ini adalah hasil output yang keluar. Output 1 yaitu model summary. Kita lihat nilai R-nya adalah 0,976. Ini berarti bahwa korelasi adalah antara variabel X1 dan X2 secara bersamaan dengan Y adalah 0,976. Pada output 2, kita ini untuk melihat signifikan persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F sama dengan 118294 dan dibandingkan dengan F tabel. Output 3, coefficients. Ini untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B. Konstan sama dengan 64639, biaya promosi 2342, dan jumlah outlet 0,535. Ini berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 64639 tambah biaya promosi 2342 tambah jumlah outlet 0,535. Yang terakhir adalah ini, kita lihat collinearity diagnostic. Identifikasi koliniaritas dapat dilakukan dengan lihat output 3, kolom VEF. Terjadi koliniaritas apabila nilai VEF-nya besar dari 5. Output 4, kemudian kita lihat output 4, kolom eigenvalue. Terjadi koliniaritas apabila nilai eigenvalue mendekati 0. Dan yang ketiga, dan kemudian kita lihat output 4, kolom condition index. Ini, pada kolom ini terjadi koliniaritas apabila nilai condition index besar dari 15. Dikatakan parah apabila besar dari 30. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.